Selamat datang speaker ganteng kita. Tanya jawab ya? Ya, tanggung jawab ya. Teman-teman, siapkan pertanyaan ya. Ini speaker hebat deh. Ya, Tempatnya, thank you. thank you. Oke, pagi teman-teman. Kasih tepuk tangan dong buat Korobi, luar biasa ya. Eh, ini Sandepan baru pertama kali jadi dan baru pertama kali disetel di ET7 ya. Luar biasa ya. Ini karya dari tim saya nih ya, Janua, Dede yang bikin. Baru jadi semalam kan ya. Gitu. Eh, hari ini dapat tugas dari Koko Erison ya. Suruh berbagi katanya, suruh sharing gitu ya. Jangan sharing di rumah orang mulu katanya, suruh sharing di rumah sendiri. Oh ya udahlah, mau nolak sekali kan tanggal masih banyak ya teman. Tetap akan terjadi juga gitu ya. Ya jadi memang sharing di rumah sendiri itu paling deg-degan ya. Bener ya Ci ya? Dibanding di luar gitu. Kalau di luar gak sedeg-degan ini gitu. Kalau di rumah sendiri, aduh deg-degan banget gitu ya. Thank you Erison, thank you Acong ya buat kepercayaannya buat boleh sharing di sini gitu ya. Eh, nah ini materinya. Jadi materinya hari ini kayaknya gue sharing gak usah terlalu lama lah ya. 30 menit oke lah ya. Ah, biar nggak bosen Son. Sharing kelamaan itu lama-lama bosen gitu ya. Nah ini materinya 4R teman-teman ya. Eh next, nggak ada ini ya? Ah bisa pakai nggak? Bisa. Waduh, kenapa nyetrum? Gawat. Eh, Oh iya ini. Oh hilang itu. Nah, oke. Di sini udah pernah ada yang dengar sharing saya selain, wah, bohong. Udah pernah ya. Jadi yang udah mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali yang belum udah sering dengar atau udah pernah dengar ya semoga nggak bosan lah ya dengar lagi gitu ya. Jadi ini mungkin ditujukan lebih ke teman-teman yang baru yang belum pernah dengar sharing saya gitu ya. Nah, story life saya lulusan SMK, teman-teman teknik elektro. Di sini ada anak teknik elektro, ada lulusan teknik elektro. Wah, lulusan teknik elektro tahun berapa Om? Tahun berapa? Wah, lama. Ya, tapi kuliah ya? Oh belum, oke. Saya dulu, ya kalau dulu namanya bukan SMK sih, STM dulu ya. Teknik, jadi dulu saya lulusan teknik elektro, teman-teman. Tahu sekolah Raja Wali yang di Strada, Raja Wali Selatan, Pademangan. Nah itu kalau ke Raja Wali, itu kan ada satu sekolah kayak pabrik. Nah dulu gue sekolah di sana, gitu ya. Kenapa bisa masuk ke teknik gitu ya? Karena dulu itu flashback gitu ya. Dulu sebenarnya nggak mau masuk ke teknik sebenarnya. Cuman karena keluarga waktu itu jatuh susah gitu ya karena kerismon, akhirnya orang tua usahanya bangkrut, teman-teman. Akhirnya saya memutuskan masuk ke teknik dengan tujuannya apa? Karena dengan kalau masuk ke kejuruan, harapannya bisa langsung kerja, betul ya? Karena kalau SMA katanya susah cari kerja, makanya masuklah ke teknik. Tapi memang kebetulan gue pribadi suka juga gitu, ada passionnya lah di situ dengan urusan teknik segala macam. Nah, ya cerita sekolah di teknik elektro tahun 2003 ini lulus ya, jadi lulusannya tahun 2003. Nggak sempat kuliah ya tadi karena ekonomi keluarga waktu itu udah jatuh susah, jadi boro-boro kuliah. Jadi bisa lulus STM ini aja udah bersyukur banget teman-teman ya. Nah, terus lulus 2003 bersyukur ya, akhirnya Tuhan kasih saya pekerjaan langsung gitu ya. Jadi waktu tahun 2003 belum ambil ijazah, bahkan ada satu perusahaan gitu ya, Kompas Gramedia Percetakan, datang tuh ke sekolah. Jadi dia mau hire karyawan, karena kan udah kerja sama. Nah akhirnya saya udah selesai ujian segala macam, mereka datang, guru saya bilang, Sep, no lu ikut tuh tes di Kompas Gramedia, bagus tuh kalau masuk sana katanya, dia bilang gitu. Karena dulu kan orang bilang kalau mau masuk kerja di Kompas, kalau enggak di Astra. Nah waktu itu kebetulan yang datang itu Kompas, makanya akhirnya dites lah waktu itu tes
Biasa ya zaman dulu kan psikotes, ya kan, terus habis itu interview. Nah, singkat cerita saya ikut, waktu itu ingat banget satu kelas, kurang lebih adalah 60-70 orang lah, ikut semua tuh. Saya juga ikut psikotes. Padahal gambar, kan disuruh gambar pohon ya, disuruh gambar orang gitu ya. Dulu gue gambarnya aneh-aneh itu, apa gambar pohon, gambar orang, apa gambar diri sendiri sambil pegang rokok, anak sekolah gitu ya. Tapi herannya, 2 minggu kemudian, nama saya masuk tuh 10 orang, salah satu dari 10 orang yang lulus untuk diinterview. Ada nama saya gitu ya. Singkat cerita, akhirnya saya datang ke Kompas, interview sama direksinya waktu itu. Kurang lebih ingat banget ada 6 orang lah, manajer lah, GM lah, direktur lah, apalah. Ya biasalah di interview segala macam. Berapa minggu kemudian saya diumumin di sekolah. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba nama saya doang di situ muncul. Ya, jadi buat saya itu salah satu keajaiban dalam hidup saya. Ya, kenapa? Itu salah satu kebaikan Tuhan. Ya, karena mungkin bukan karena saya pinter, bukan karena saya hebat, tapi ya karena saat itu Tuhan tahu saya lebih butuh pekerjaan itu dibanding teman-teman saya yang lain. Karena tadi tujuannya memang masuk situ mau langsung kerja. Nah, puji Tuhan, saya lulus sekolah 2003, saya nganggur itu nggak lama. Sebulan apa 2 bulan saya udah langsung kerja. Jadi nggak ngelamar ke tempat lain, nggak coba-coba tempat lain. Orang kan cari kerjaan sulit gitu ya. Wah, harus lamar CV kemana-mana. Bersyukur teman-teman, saya belum pernah lempar CV kemana-mana. Dan ini pekerjaan pertama saya. Ya, jadi benar-benar saya langsung dapat. Nah, ini saya bilang ini berkat Tuhan, salah satu keajaiban berkat Tuhan buat saya, hidup saya gitu ya. Nah, terus kerja-kerja di Kompas 2003 gitu ya, masuk teknisi. Tadi bayangannya, wah kalau teknisi keren gitu ya. Tahu-taunya teman-teman masuk situ, kerjanya tuh pertama kali ngapain? Bersihin mesin, pegang oli, pegang bensin, ya, bersihin mesin percetakan. Teman-teman ada yang pernah lihat mesin percetakan? Bukan mesin percetakan yang selembar loh. Ini mesin percetakan yang koran loh, yang gulungan punya. Dan itu gedenya bisa segede rumah, teman-teman. Satu ruko berderet gitu ya. Dulu kan Kompas sekali terbit bisa berapa halaman kan. Dulu bagus banget ya Kompas tuh dulu paling dicari orang gitu ya. Pasang iklan pun mahal. Bahkan saya pernah waktu sebelum join, Prudential pasang iklan tuh. Saya ingat banget. Prudential pasang iklan muka-muka agentnya dan dia bikinnya tengah dilipat 4. Oh itu mengagetkan teman-teman. Satu begini tengah aja udah miliaran. Dan Prudential bikin 4 halaman disambung. Woi gila itu keren banget waktu Roma kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah waktu Roma atau apa tuh. Nah itu bikin 4 halaman. Oh udah keluar nih. Ya, ya nggak apa-apa lah keluarin aja lah. Keluarin Vincent. Nah ini saya dulu teman-teman ya. Hah? Gondrong, dulu gondrong ya. Orang, ah? Orang teknik dulu ya tampangnya begini. Berantakan ya, kerjanya pakai baju apa? Baju di sana ada bajunya, ada sepatu botnya. Ya begini kerja saya dulu. Teman-teman di pabrik berantakan banget lah. Nah, ini lagi sama bule, pernah lihat bule makan duren nah kayak gini nih. Ya, dulu ini lagi project pasang mesin. Jadi pasang mesin baru, nah proyek sama bule waktu itu, ya. Nah, ini saya parah dah mendesu banget mukanya nih. Ya. Jadi balik ya teman-teman, dulu kerja itu pertama kali saya kerja berpikir eh idealis ya, saya tuh idealis banget ya. Saya nggak tahu teman-teman di sini mungkin ya dulu kan usia masih muda gitu ya, lulus sekolah baru 18 tahun gitu ya. Jadi idealis banget pengen kerja sesuai dengan passion waktu itu ya. Passionnya apa? Ya teknik gitu ya. Makanya saya bilang nih idealis ya, passion, kerja-kerja tapi waktu pertama kali kerja terus terang happy teman-teman. Karena waktu 2003 saya kerja, saya udah dapat income tuh 1,5 juta kalau nggak salah GP saya, termasuk besar dibanding teman-teman saya. Kan teman saya dulu baru 400, 500 gitu ya. Dan termasuk gede. Dan akhirnya kerja-kerja 2003, 2004, 2005 teman-teman ya. Awalnya kerja punya mimpi gitu ya. Tadinya kan saya bilang pengen punya rumah, segala macam. Kenapa? Karena saya hidupnya itu kontraktor. Kontrak naik motor teman-teman ya. Jadi saya ngontrak itu puluhan tahun teman-teman. Orang tua saya jual rumah buat sekolahin anak. Jadi bisa bayangin nggak? Punya 5 anak, jatuh bangkrut, jual rumah, jual emas, semua sampai habis.
nggak punya apa-apa orang tua saya. Akhirnya apa? Hidup kami ngontrak. Pindah sana, pindah sini. Pademangan, Ampera, terus cari kontrakan murah lagi, pindah lagi. Jadi puluhan tahun, lebih dari 10 tahun saya hidupnya kontrak, teman-teman. Ya, dulu tinggal di rumah yang lumayan besar. Ya, dulu rumah saya ingat banget 17 kali 18 meter ya, Pak, 17 kali 20 meter. Ya, dapur saya aja saya bisa muter-muter lari-lari dulu ya. Tapi pas jatuh susah, pindah, kontrak, rumahnya cuma 3 meter, paling kali 10. Dan setiap tahun kebanjiran. Setiap tahun ada yang ngambang-ngambang. Kebakaran pernah tuh, yang kebakaran besar tuh. Dulu, tapi nggak kebakar, nggak. Ya. Jadi dulu tinggalnya di Ampera. Kalau teman-teman tahu, Ampera bukan Jakarta Selatan, Ampera Jakarta Utara, ya. Gitu. Ya, dulu saya hidupnya kayak gitu, teman-teman, ya. Akhirnya pengen banget waktu mulai kerja, pengen banget punya rumah, ya. Kerja dengan semangat, ya tadi dengan idealisnya, dengan passionnya, akhirnya mulai kerja, wah ternyata income nggak cukup ya, naiknya nggak seberapa dibanding dengan inflasi, teman-teman. Akhirnya saya tadi bikin sampingan, cari sampingan. Ngapain? Saya servis handphone. Saya belajar dulu handphone kan Nokia apa tuh ngetren kan. Saya belajar caranya, saya bongkar, saya belajar, saya pakai alat-alat dari kantor. Akhirnya saya bisa jadi teknisi HP. Ya, jadi kalau di Kompas dulu datang ada loker saya tuh, pokoknya nyampe-nyampe handphone udah banyak di situ. Ya, handphone udah banyak, nggak tahu dari divisi manapun udah servisnya pokoknya ke saya. Jadi saya udah terkenal udah jadi CEO saya teknisi handphone katanya. Ya lumayan dulu ganti mic. Nah dulu ini ada tukang handphone nggak sih di sini? Ya, hah? Aduh, mata gue udah gak kuat ngeliatnya sekarang. Ya dulu ganti mic 25.000, modal 1.000, ya kan? Nggak bisa ada suara, ganti speaker, ya kan? Bisa 30.000, 50.000, modalnya cuma 5.000. Ganti LCD, dulu kan Nokia tuh bisa ganti LCD. Aduh itu gampang banget, dulu mainan saya di Roxy. Saya datang ke Roxy tuh di lantai atas tuh ada satu penjual spare part, nah itu langganan saya di sana. Jadi dulu sambil kerja di Kompas, kerjaan saya pulang kerja, saya servis handphone. Lumayan nggak? Lumayan. Tapi masih nggak cukup teman-teman income-nya. Akhirnya ngapain lagi? Jual jaket teman-teman. Dulu ngetren jaket-jaket dari Cina. Jaket-jaket modelnya dari Cina. Wah saya ambil di Tanah Abang. Saya jualin di kantor. Laku. Banyak yang beli. Karena kan karyawannya ribuan. Jadi apapun dari dulu saya udah lakuin segala cara saya lakuin supaya dapat duit teman-teman. Ya memang dulu udah mentalnya maunya jualan ya kan cari duit gitu ya. Nah akhirnya tadi idealis, passion, ujung-ujungnya teman-teman setelah kerja 5 tahun, masuklah namanya realistis. Mulai, aduh kayaknya gue udah gak mungkin ya bisa beli rumah. Berat nih kalau bisa rumah. Bisa gak kalau kerja situ dapat rumah? Bisa. Kita kalau udah 8 tahun kerja saya dapat rumah. Tapi rumahnya ya paling yang daerah Pamulang, yang 300 juta, ya rumah seadanya gitu ya. Itu pun dikreditin, bukan kita dikasih, tapi dikreditin selama kerja gitu ya. Nah ini ya, Madesu. Lanjut. Coba kita lihat, bisa nggak bisa ya? Nah, coba kita lihat ini. Kata Koko Helmi. Dikasih kerjaan, aduh ini bukan passion gua nih. Passion. Padahal lu nggak punya kerjaan tuh. Ya. Ada satu nasihat yang ingin saya sampaikan, dan saya pikir Jack Ma juga mengatakan hal yang sama. Mencintai pekerjaan atau mengerjakan yang dicintai. Banyak banget tuh sok-sokan. Wih, kalau kerja itu harus sesuai dengan passion, harus sesuai dengan yang kita cintai. Itu boleh dilakukan kalau lu udah sukses. Kalau lu udah sukses, tinggal milih bukan? Yang nggak disukai, jangan kerjakan. Kalau lu musik, main musik. Tapi duitnya, tabungannya udah cukup. Usahanya udah jalan. Passive income-nya udah berjalan. Ya, kalau di tahap-tahap awal, ya, jangan begitu. Wah, kata coach itu, harus bekerja itu sesuai dengan passion. Bekerja itu harus sesuatu yang dikuasai. Gue setuju. Itu juga nggak setuju. Lu kalau dapat tawaran, lu nggak kuasai bidang tersebut, belajar. Jangan ditolak. Bisa melakukan ini? Bisa. Gitu kan. Kasih waktu, gue belajar. Dan itu yang saya dapatkan waktu saya kemarin dalam salah satu trip to China, ya dengan BDS, ketemu dengan orang-orang dari Shanghai. Dia cerita tuh, Pak Liki itu cerita di sana itu ya, orang itu kadang-kadang orang-orang China itu bagaimana dia bersaing bisa di Seattle untuk tender segala macam, itu gila loh, dia nggak kuasain. Bayangin, dia bisa tuh hari ini dia nggak kuasain, besok dia udah kuasain. Sampai pagi dia belajar, dia pelajarin teori dia nggak ada, sekolah pun nggak jelas, tapi dia bisa.
melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, mengalahkan orang yang sekolahan. Kenapa? Karena dia belajar dan dia dipraktekkan. Ini jauh lebih hebat, jauh lebih murah. Itulah salah satu kehebatan apa orang-orang dari China. Kenapa mereka bisa sukses? Jadi dia menerima pekerjaan tuh, ya, bukan karena ya gue bisa, ya. Dia kalau dapat pekerjaan, terima dulu. Yang sulit itu kan dapat pekerjaannya, dapat ordernya, bukan mengerjakannya. Paling sial nih, kalau nggak bisa kerjakan, cari orang yang bisa mengerjakan. Bukan kita jadi trader doang tuh, jadi makelar gitu. Duitnya paling banyak. Kerjanya cuma cari order, kemudian diserahkan. Nah, tinggal cari. Dapat order kaos. Gue nggak bisa bikin kaos. Cari orang yang bisa bikin kaos dong. Balik lagi ke soal pertama. Ya, jangan dikasih kerjaan. Aduh, ini bukan passion gue nih. Passion. Padahal lu nggak punya kerjaan tuh. Ya. Jadi sekali lagi orang hebat itu adalah orang yang mencintai pekerjaan yang dilakukan. Nah ini lebih tepat nih. Yang mencintai pekerjaan dia lakukan. Bukan mengerjakan pekerjaan yang dia cintai. Bukan. Jangan dibalik. Ya, jadi apapun pekerjaan yang didapat, syukuri, cintai. Habis-habisan. Memang sih. Kalau kita cinta itu ya, kerja nggak capek tuh. Coba kalau kita nggak cinta, 2 jam kerja sehari udah capek banget. Kalau gagal tuh, kan gue bilang juga apa, ini bukan bidang gue nih. Aduh, itu mengeluh-mengeluh, sekali lagi mengeluh itu pekerjaan anfaedah. Ya, jadi orang. Oke, ini kata Koko Helmi gitu ya. Ya, jadi yang susah itu cari kerjaan loh teman-teman. Ya, zaman sekarang coba lihat, banyak PHK kan? Ya, jadi teman-teman hari ini kita bersyukur gitu ya. Bersyukur teman-teman hari ini ada di sini ya, diajak sama leadernya, diajak perekrutnya untuk jalanin satu bisnis yang luar biasa di Prudential. So itu disyukuri teman-teman ya. Tinggal bukan susah jalaninnya, tinggal ngerjainnya aja teman-teman. Ya, karena tadi ya dia bilang apa? Kalau lu nggak bisa bukan berarti lu nggak bisa, tapi lu belajar di bidang itu. Yaitu apa? Di asuransi kita di Prudential. Ya, kalau balik lagi, nah tema R pertama saya renew teman-teman. Jadi renew ini saya lebih ke pribadi saya teman-teman ya. Renew ini saya bilang renew mind gitu ya. Kenapa? Karena di Agustus, bisa. Nah ini journey saya pertama, Agustus 2008 teman-teman. Saya join Prudential. Waktu saya join itu berarti usia baru 23 tahun. Ya, 2008 gimana ceritanya bisa join ke Prudential. Jadi waktu tahun 2000 Deval, teman-teman tahu ya, leader saya kan Deval gitu ya. Deval itu dulu join itu dia sebelum join dia pacaran sama adik saya. Jadi dulu sering ke rumah ngapel apa segala macem gitu ya. Dulu ingat banget Deval itu cuma naik motor Supra, teman-teman. Supra X dia sales spare part, sales baut ya kalau nggak salah. Nah itu kerjaan dia sales. Jadi waktu saya kerja di Kompas, dia sales. Nah dia pacaran tuh sama adik saya naik Supra ya. Singkat cerita nggak lama si Deval ini tahun 2006 apa 2005 lah lupa ya. Terus dia join lah ke Prudential teman-teman ya. Dia join kira-kira teman-teman kalau dia udah join dia ngerekrut gak? Dia coba rekrut gak? Rekrut. Kira-kira teman-teman saya mau gak waktu itu? Boro-boro. Kenapa nggak mau? Karena zaman tahun 2006 teman-teman, itu orang anti banget sama asuransi. Dan keluarga saya juga salah satu yang antipati sama asuransi gitu ya. Jadi kita didoktrin asuransi itu penipu, asuransi itu sumpahin orang mati ya, zaman dulu teman-teman ya. Jadi waktu 2006 Deval ajak saya nggak mau. Kenapa? Pertama, dia baru join, masih naik Supra. Saya waktu itu 2006 saya udah naik fiction ya. Saya udah punya motor fiction, lebih keren ya daripada di si Deval ya. Dia ngajak saya, dia bilang, lu aja masa sih asuransi bisa bikin sukses? Kayaknya nggak percaya teman-teman ya. Akhirnya Deval jalanin, nggak lama saya melihat perubahan hidup dia teman-teman. Ya saya lihat gila kok penampilannya berubah jadi keren ya kan. Nah sampai satu titik waktu tahun 2008 tuh nggak salah ya 2008 Deval itu ngomong gitu ya, Sep, menurut lu nih beli rumah apa beli mobil dulu dia bilang waktu itu. Wih, sombong banget gue. Ya gue nggak ngerti ini teknik ngerekrut apa bukan ya, apa nggak sengaja gitu ya. Gue sombong banget nih orang ya. Gue kerja udah berapa tahun sampai udah nggak berani bilang mau beli rumah lagi gitu kan.
beli motor fiction aja udah mentok tuh, loh udah mentok, udah nggak bisa beli lagi. Masukin ke orang. Masukin ke orang. Terus si Dewan nanya gitu, terus saya bilang dong, karena waktu itu saya mau punya rumah, ya saya bilang dong, ya mending beli rumah. Ya kan, karena waktu itu kan biar nggak ngontrak lagi. Terus akhirnya singkat cerita, dia belilah tuh mobil, Yaris, warna silver. Ya kan, yang bulat-bulat, imut-imut gitu ya. Ya mirip dia lah pokoknya gitu ya. Yaris gitu ya. Zaman dulu beli Yaris itu keren banget teman-teman. Ya, zaman dulu itu beli mobil itu keren banget, nggak kayak sekarang. Sekarang mobil murah banjir, kredit gampang. Dulu mah nggak gampang. Jadi kalau punya mobil tuh udah bangganya minta ampun. Jadi waktu itu saya juga langsung tergelitik gitu. Gila, dia telepon itu. Mobil gue udah dateng nih. Lu dateng dong, test drive. Wih, dia bawalah parkir ke, kalau teman-teman tahu gak seafood di Kalimati Pademangan tuh ada parkiran gede belakangnya. Nah dia bawa ke situ, dia parkir di situ. Karena kan dia nggak bisa parkir di rumahnya dulu. Terus bawa ke situ saya datang, wih bener lu mobil Yaris keren ya. Nyampe lucunya kita nggak ada yang bisa nyalain itu mobil. Tahu gak lu kenapa nggak bisa nyalain? Harus injek kopling, baru bisa nyala. Mobil yang lain nggak ada kayak gitu. Mobil itu doang build up, soalnya kan Thailand kan dulu kan. Oh harus injek kopling baru nyala ya kan. Yang lebih ngeselinnya lagi teman-teman, gue coba, wih gila langsung lu rasanya gemeter lu. Ya karena kita namanya anak muda dulu ya pengen banget punya mobil sendiri. Jadi feel-nya tuh langsung dapat banget. Nah saat itu si apa yang ngeselin ya si Deva saat itu belum bisa bawa mobil teman-teman. Ya tapi dia bisa beli mobil ya. Saya udah bisa bawa mobil tapi belum bisa beli mobil gitu ya. Jadi di situ nah akhirnya ya melihat pembuktian teman-teman yang tadinya saya orang idealis, ya tadi mau kerja pakai passion katanya teman-teman, akhirnya kan realistis, ya. Nah inilah banyak orang teman-teman, ya maaf ya, saya juga dulu karyawan gitu ya. Banyak orang yang akhirnya kerja, akhirnya mimpinya lama-lama terkubur. Itu salah satunya saya dulu. Akhirnya apa? Kita namanya realistis. Oh ya udahlah gaji gue cuma segini. Ya udahlah bisa beli ini ya cukup, bisa makan ini cukup, nggak perlu lebih lagi. Itu namanya kita udah mulai pasrah teman-teman. Ya sadar nggak sadar lama-lama itu masuk ke alam bawah sadar akhirnya kita pasrah dengan keadaan. Ya tapi bersyukur pas 2008 diperkenalnya bisnis ini akhirnya saya lihat pembuktian dari Deval, karena emang orang idealis itu harus ada pembuktian ya, baru hatinya mau kebuka. Nah saat itu hati saya baru kebuka, akhirnya saya dengerin satu peluang bisnis yang Deval ajak ke kantor, waktu itu saya denger sharing speaker, wah BOP segala macem, oh iya bagus ya 5 tahun 100 juta sebulan, saya bilang. Kira-kira otaknya nyampe gak teman-teman? Hah? Mana nyampe 5 tahun 100 juta mikirin itu. Saya pikir, nggak mungkin 5 tahun 100 juta. Gua aja kerja setengah mati, waktu itu 2008 income saya baru 5 juta loh. 2008. Itu pun udah lembur-lembur, udah bolak-balik, udah capeknya minta ampun gitu ya. 5 tahun 100 juta. Tapi karena saya orangnya cukup detail, pulang dari situ teman-teman, saya hitung loh. 5-year plan-nya Prudential. Waktu itu zaman dulu itu 5 tahun 100 juta, zaman dulu. Kalau zaman sekarang mah ikutin Koko Harrison 3 tahun udah bisa cepetiau, ya kan? Ya, ya 5 tahun 100 juta, saya hitung teman-teman angkanya pencapaian segini, saya itu make sense loh bisa dapat. Habis itu pulang teman-teman, saya mikir, saya bilang 2000, ya udah saya waktu itu udah akhirnya cobalah, join lah, waktu itu masih coba-coba. Makanya di situ saya bilang awalnya coba-coba dan akhirnya saya part time selama 5 bulan. Nah, waktu part time ngapain aja teman-teman? Saya waktu part time, tapi saya juga bukan berarti waktu part time ntar datang atau enggak, saya waktu part time, saya langsung bener-bener ikutin si Deval bilang, lu hari Sabtu datang ya, oke gue datang. Lu ntar ada meeting hari Kamis dulu ya, datang, segala macam saya datang teman-teman. Jadi saya ikutin, sambil kerja saya sambil ikutin. Saya ingat banget dulu 2008 itu waktu saya mulai part time nih, awal coba saya closingin siapa? Keluarga dekat, betul ya. Dapatlah keluarga dekat, udah selesai keluarga dekat, habis. Ya kan, teman-teman kantor ya nggak punya uang semua, ya kan. Akhirnya habis. Terus Deval suruh ngapain? Ujung-ujungnya disuruh canvassing, teman-teman. Tapi waktu itu karena saya baru coba-coba, saya belajar. Ya, belajar canvassing. Dulu saya kerja itu 3 shift, teman-teman. Ada yang pernah kerja 3 shift, pagi ke siang, kita dapat shift 2, siang ke malam, dapat lagi shift 3, malam ke pagi. Pernah ada yang kerja 3 shift? What it is. Lu pernah coba gak tidur berdiri?
Gue udah pernah tidur berdiri dan sering dulu. Karena dulu saya kerja teman-teman, terakhir di 2008 sebelum saya join ke Prudential, saya tuh hampir 1 tahun, saya masuk shift 3. Jadi masuk malam, jam 9 malam, saya pulang jam 6 pagi. Dan itu setiap hari teman-teman. Makanya saya bilang saya bisa tidur berdiri di tinggal nyender tidur saya. Ya, dulu kerja tuh, aduh benar-benar ya. Kadang kalau udah ngantuk banget, masuk ke WC, tidur. Sampai segitunya itu ya. Nah, masuk malam, bersyukurnya masuk malam. Kenapa? Karena saat itu pas masuk malam, saya dapat pas datang training Prudential hari Sabtu kayak gini, teman-teman, saya datang loh. Saya pulang jam 6 pagi, nyampe rumah jam 7, saya tidur sebentar, habis itu jam 9, saya langsung datang ke sini untuk ke training. Dan itu pengorbanan saya yang saya jalanin, teman-teman, pengorbanan saya. Saya jalan training 2 jam, habis itu belajar, pulang lagi, tidur lagi, kerja lagi. Dan itu saya lakukan selama 5 bulan, teman-teman. Tapi akhirnya Februari 2009, teman-teman, saya memutuskan untuk full time. Kira-kira buat full time itu berat gak sih, teman-teman? Berat ya, Ryan ya. Karena pertama kali saya mau full time itu, yang pertama kali pasti menjegal kita siapa? Keluarga. Betul? Dulu mama saya yang bilang, waktu saya bilang mau full time, mama saya bilang, lu jangan full time, lu gila, lu cari kerjaan susah, udah enak-enak di situ, gaji udah 5 juta, lu mau full time katanya dia bilang. Deval sih pinter ngomong lu mah boro-boro bisa ngomong, introvert begitu, nggak pernah ngomong sama orang katanya. Wah, saya diraguin banget ya teman-teman. Jadi waktu mau full time aja, banyak struggle-nya ya, mau full time segala macam. Akhirnya singkat cerita saya ajuin lah per Januari 2009 saya ajuin resign ke bos. Waktu itu bos saya panggil tanya, kenapa lu mau resign? Ya mau ke Prudential gini-gini. Ngomong ini udah yakin naik lagi ke manajer. Manajer panggil lagi. Lu bener mau resign gini-gini? Iya bener mau resign. Nggak mempan manajer panggil lagi ke atas. Sampai akhirnya saya dipanggil sampai ke direksi. Direksi akhirnya kasih penawaran. Ya karena dia paling tertinggi ya kan. Dikasih penawaran. Itu saya ngomong-ngomong resign, dia bilang gaji lu nggak cukup. Dia bilang. Waktu itu saya mau dinaikin 20% apa 20% gaji. Habis itu dia bilang, gue kuliahin lu deh. Dia bilang. Langsung galau tuh teman. Mau dikuliahin. Karena saya tuh dulu pengen banget kuliah teman-teman. Cuman nggak kesampaian gitu ya. Mau dikuliahin, galau. Akhirnya saya tanya, emang kalau kuliah gimana? Ya udah lu dikontrak 7 tahun. Terus kalau berhenti tengah jalan, bayar. Wah, saya bilang enggak deh kalau kayak gitu. Akhirnya singkat cerita, Februari 2009, saya putusin full time, full heart, fokus teman-teman. Di 2009 Februari. Gitu ya. Nah, disinilah awal mula perjalanan saya bersama Prudential sampai hari ini teman-teman. Ya. Ya. Nah, kira-kira udah full time apakah indah? Ya, ada di sini yang baru full time atau ada yang baru full time atau masih kerja? Banyak yang masih kerja ya. Jadi saya waktu full time itu bayangan saya dulu teman-teman, saya bakal prospek saudara-saudara saya dulu. Saudara gue banyak nih orang Tanah Abang semua nih. Ini banyak orang Tanah Abang sini. Tanah Abang nih kaya-kaya nih. Karena saya keluarga besar, kalau kumpul aja rame banget ya pokoknya. Terus full time akhirnya saya ajak Deval waktu itu. Ajak Deval prospek, ditemenin lah sama Deval. Ya kan biasa, join fieldwork, leader sama agentnya. Temenin udah prospek, nggak closing teman-teman. Ya, boro-boro closing. Yang ada diceramain. Ya, diceramain, ya lu ibaratnya masih kecil, masih muda, lu malah jalanin asuransi gitu. Ya diceramain. Tapi dari situ akhirnya saya jadiin satu cambukan teman-teman. Ya, saya jadiin satu cambukan, saya mau buktiin kalau saya bisa sukses di Prudential. Nah, udah jalan-jalan, akhirnya si Deval itu, saya udah coba-coba, udah nggak ada udah nggak ada namanya relasi lagi kan, udah nggak ada kenalan, semua udah habis. Akhirnya ya Deval suruh saya ngapain? Kira-kira leader suruh ngapain sih kalau kita udah nggak ada market lagi? Kan masing. Nah teman-teman, saya ini tipenya introvert mentok-tok-tok dulu. Ya, dulu lu kalau duduk sama gue sebelahan, gue nggak bakal ajak lu ngobrol. Gue tuh parah banget. Kenapa teman-teman? Karena saya itu kerjanya cuma sama mesin dan tidak pernah ada di dunia marketing. Sama sekali belum pernah sampai hari ini. Belum pernah. Jadi kalau teman-teman hari ini yang baru join, ada yang mungkin sama kayak saya, nggak punya market, dari keluarga yang biasa aja,
nggak bisa ngomong, ya kan? Terus introvert banget. Nah, tenang teman-teman, itu ada caranya ya. Nah, nih bersyukur dalam 4 bulan saya bisa menyamakan kerja selama 6 tahun teman-teman. Ya, jadi waktu full time Februari, Maret, April, Mei saya dapat Bali. Jadi dulu ada namanya Aum Bali. Nah itu bersyukur banget dalam 4 bulan dapat Aum Bali. Jadi income saya udah sama waktu saya kerja 6 tahun. Gila gak? Di Prudential cuma 4 bulan full time sama income saya 6 tahun, teman-teman. Ya, jadi dahsyat percepatan income-nya. Hah? Masa gue yang gila? Dulu kan Aum Bali 180. Wah, lebih gila lagi berarti. Ya, next speaker. Ya. Ya, tapi 4 bulan ini prosesnya ya nanti saya cerita lah ya. Nah ini kata Koko Hindrata ya. Setiap keputusan besar hidup punya resiko dan pen yang juga besar. Tinggal soal resiko itu atau pen mana yang pantas dan bersedia kamu lalui untuk impian yang kamu penting itu. Ya. Jadi teman-teman, kalau 2008 itu 2009 saya nggak putusin untuk full time, mungkin nggak full time, nggak full hard fokus. Sama teman-teman, ada resiko dan sakit yang saya akan juga alamin hari ini. Betul? Tinggal masalahnya lu mau ambil apa? Resikonya itu sekarang apa nanti? Semua tetap ada yang lu bayar juga. Makanya di sini bilang mana yang pantas dan bersedia kamu lalui. Gitu ya. Nah, balik. Nah, ini basic ya teman-teman ya. Mungkin bagi yang baru lah ya. Kalau leader mah udah totok banget lah. Kenapa sih harus bisnis prudensial, teman-teman? Ya. Karena bisnis prudensial itu pertama market. Kita kan kalau mau buka satu bisnis pasti kan yang lu lihat market dulu, betul gak sih? Nah, gimana sih market asuransi? Nah, teman-teman bisa lihat sini populasi Indonesia 280 juta dan ada 65% yang usia produktif, teman-teman. Artinya mereka punya kemampuan untuk beli asuransi, gitu ya. Penetrasinya itu cuma 7% saat ini. Benar gak sih, Son? 7% kan benar? Ya, kurang lebih 7% lah ya. Jadi masih kecil banget penetrasinya, teman-teman. Orang yang punya asuransi ya. Oke, lanjut. Nah, kira-kira kalau dari 7% ini, berarti kan dari 250 juta masih gede banget ya teman. Teman-teman tahu gak sih Prudential itu 30 tahun berdiri di Indonesia. Nasabahnya berapa sih? Berapa sih nasabahnya, Pak Robi? Prudential? 3 juta ya, kurang lebih. Polis, yes. Baru 3 juta polis teman-teman, artinya ini marketnya masih gede banget. Nah ini yang saya mau teman-teman, apalagi yang khususnya masih baru gitu ya. Lo orang harus sadar, bisnis Prudential tuh marketnya masih besar banget. Kenapa ini? Karena kita baru 7% teman-teman. Ya, Anda bisa compare dengan luar negeri, Singapura segala macam, mereka udah 100% bahkan 300%. Dan kita bersyukur kita ada di ladang emas gitu ya. Ini ladang emas, tinggal lu mau garap apa enggak. Ya, kalau lu nggak garap, yang garap orang lain gitu ya. Nah, yang kedua, Prudential sebagai mitra bisnis kita gimana? Ya dong, kan kita berpartner sama Prudential. Nah, teman-teman harus lihat Prudential itu perusahaan yang seperti apa sih? Di sini perusahaannya tuh udah berdiri selama 177 tahun. Tahu kan ya, Prudential dari London? Ada yang nggak tahu? Prudential itu dari London, teman-teman, dari tahun 1848. Kenapa saya ingat sampai hari ini? Karena tahun 2008 waktu gue prospek, gue tuh bawa success kit tebal-tebal, teman-teman. Dan setiap ketemu orang kan passing, itu ceritain tuh Prudential dari London tahun 1848. Zaman sekarang kayaknya nggak ada kayak gitu ya. Ya, dulu kalau ketemu orang nih masuk toko, apaan tuh? Pas dia lihat lambang Dewi Pru, lu gosok gigi apa? Odol merek apa nih? Ntar nggak odol, salon lah. Gila dulu sampai segitunya teman-teman ya. Jadi sampai kita harus jelasin nih Prudential tahun 1848 udah ada di London, ya kan masuk Indonesia gini. Klaim Titanic, tahu kan teman-teman klaim Titanic? Nah itu kan satu klaimnya Prudential juga dulu ya. Nah terus Prudential memiliki sistem bisnis yang berhasil menciptakan ratusan miliarder teman-teman. Ya nggak usah jauh-jauh, teman-teman lihat aja di ET7. Ya ET7 leader-leadernya gimana, hebat gak? Hebat-hebat, udah lihat aja yang nggak usah jauh-jauh, lihat yang di ET7 ya. Udah menciptakan ratusan ya. Ketiga, produknya. Apakah produk Prudential menjadi solusi? Ada PCB 88, Pro Feature, segala macam.
Pruwell, semua jadi solusi setiap masalah kehidupan. Yang artinya teman-teman, produknya itu membantu masyarakat di luar sana. Ya, nah kira-kira kalau dalam satu bisnis, marketnya oke, partnernya oke, produknya oke. Oke gak Prudential teman-teman? Worth it gak bisnisnya buat dijalanin? Ya, worth it banget ya. Nah ini basic yang teman-teman harus punya strong mindset supaya lu saat ngejalanin tuh nggak gampang kalau di lapangan dipukul ya bisa bangun lagi gitu ya. Nah, harus punya basic ini teman-teman ya. Inilah yang membuat saya juga bertahan 17 tahun teman-teman. Ya, 17 tahun gitu ya. Udah tua nih ya. 17 tahun di Prudential ya ini yang saya lihat teman-teman ya. Oke. Nah, tantangan waktu mulai bisnis Prudential. Coba saya mau tanya nih, ada yang baru gak? Ada yang di bawah 6 bulan? Agent baru? Ada yang nggak di bawah 6 bulan? Oh, siapa namanya lupa, sorry. Hah? Tommy? Ya, Tommy. Kira-kira Tom, tantangannya apa sih waktu lu mulai nih mau jalanin Prudential? Ngomongnya susah. Oh, ini bisa ngomong ya benar. Nggak bisa ngomong, oke. Ada lagi? Nggak punya market, oke. Ada lagi? Gengsi, aduh, gengsi. Ya, bolehlah, gengsi. Ada lagi? Kalau bro, udah berapa lama? Bro? 6 bulan, nah boleh. Tantangannya apa? Jalan Prudential. Nggak bisa konsisten maksudnya, oke. Ada lagi? Hah? Keenakan tantangan. Oh, maksudnya waktu fleksibel gitu ya? Dijauhi teman, oke. Kita buka ya. Semua kayaknya sama ya tantangannya. Kalau saya pertama kali nggak disupport keluarga. Ya, tadi mama saya pertama kali menentang. Ya, menentang untuk saya jalanin. Kenapa? Bukan salah mereka, teman-teman. Karena mereka tidak tahu bisnis Prudential itu kayak apa. Yang tahu siapa? Kita. Ya dong, kita yang tahu. Kita yang jalanin. Ya waktu itu waktu mama saya bilang nggak bisa, kalau default mah bisa, mulutnya pintar ngomong, bawel, ya kan. Lu introvert mana bisa. Saya cuma bilang waktu itu, mah kasih gua waktu, gua bilang. Kasih gua waktu 1 tahun. Waktu itu Februari saya full time, sampai Desember saya bilang kasih saya waktu. Saya masih muda, waktu itu usia masih 23. Kalau gua nanti nggak berhasil di Prudential, gua tinggal kerja lagi. Betul? Selama kita bukan orang malas, nggak usah takut nggak bisa dapat kerjaan teman-teman. Tapi kalau saya berpikirnya adalah waktu itu kenapa gue harus full time? Karena gue mau maksimal. Karena gue mau tahu gue bisa gak di Prudential. Ya bayangin seorang super introvert seperti ini, nggak ada background sales, nggak ada background marketing, nggak ada pengalaman ketemu orang, dan gue harus masuk ke dunia baru. Makanya kenapa Februari 2009 gue harus full time, gue harus fokus, gue harus belajar. Dan gue challenge diri gue sampai Desember, gue bisa gak? Kalau nggak bisa, gue bilang mah kalau nggak bisa, gue nanti kerja lagi. Gampang kan? Sesimpel itu. Tapi bukan berarti kerjanya santai-santai ya. Makanya waktu Februari 2009 teman-teman, saya full time, mati-matian saya kejar. Makanya saya bilang tadi bulan Mei saya udah dapat Bali, ya kan? Sampai Desember saya promosi UM waktu itu. Nah mama saya bilang kaget waktu saya dapat Bali. Dia bilang, lu mau pergi ke Bali? Iya. Dapat dari mana? Prudential. Wih, dia udah mulai kebuka tuh. Kenapa teman-teman? Karena saya kerja 6 tahun, paling bagus jalan-jalannya ke Taman Safari. Ya, gue setiap tahun ke Taman Safari lagi, ya ampun. Ya, ini tiba-tiba baru kerja dapat Bali. Ya, jadi di situ mama mulai kebuka. Ya, nah, tapi hari ini teman-teman tadinya nggak support. Wah kalau hari ini cici saya aja, sudah ikut Yosep aja tuh Prudential, lu ngapain sih dagang-dagang begituan? Wah, ya, udah support balik sekarang ya. Nah, terus apalagi nggak supel? Nah ini saya. Ada yang sini super introvert? Kayaknya nggak ada yang separah gue dah, pokoknya. Gue parah banget ya. Dulu gue super introvert banget teman-teman. Ya, kalau sini ada teman-teman main bareng, nah mereka tahu lah. Saya tuh jarang ngomong, ini bisa ngomong gini aja udah satu keajaiban. Ya, tapi sampai hari ini tetap karakter dasarnya ada teman-teman. Jadi ada namanya kegelisahan. Makanya kalau si Harrison suruh sharing-sharing, gue tuh gak mau son. Gelisah. Ya, memang karakter dasarnya ada introvert gitu. Tapi ya udah belajar ya. Nextnya tidak memiliki pengalaman di dunia marketing. Ya, tadi gua nggak ada sama sekali. Jadi ini Prudential pekerjaan kedua. Ya, pekerjaan kedua mudah-mudahan selamanya. Ya. Terus tidak percaya diri, udah pasti. Ya, gua nggak ada percaya diri sama sekali. Habis itu
Tidak punya market. Nah ini tadi bro, sama Tom. Dulu gue juga gak punya market ya. Lanjut. Tidak pinter ngomong. Nah semua lah ini sama lah ya. Gak suka ngobrol basa-basi. Dulu gak tahu jalan, disuruh canvassing boro-boro gue aja gak tahu jalan gitu ya. Nah pertanyaannya adalah, kita mau tetap memilih dalam zona nyaman, atau lu mau keluar dari zona nyaman untuk lu bertumbuh. Ya, saat itu teman-teman, kalau gue tidak memilih keluar dari zona nyaman, kalau gue masih memilih dengan passion gue yang kerja teknik, mungkin hari ini gue nggak seperti ini, mungkin. Ya, tapi karena saat itu gue memilih, gue lihat tadi, bisnis Prudential marketnya oke, perusahaannya oke, produknya bagus. Tinggal yang terakhir adalah bagaimana dengan kita. Betul? Bagaimana dengan kita? Makanya gue bilang tantangannya ada nih, semua mengalami. Cuman balik lagi ke pilihan teman-teman. Lu mau keluar gak dari zona nyaman ini untuk lu belajar? Ya, tadi ini semua ada di saya loh teman-teman. Kayaknya gue yakin lah di sini duduk nggak ada yang separah gue, ada ini semua. Kayaknya nggak ada ya. Hah? Ada, Ren. Banyak juga. Nah berarti bisa ya. Karena saya semuanya itu ya. Nah, yang ke R2, ke R kedua, respons teman-teman ya. Responnya bagaimana menghadapi tantangan itu? Jadi kalau Tommy punya nggak bisa ngomong, ya tergantung respon lu gimana. Pertama, kalau saya belajar untuk accept, ya belajar terima dulu. Oh ya udah, memang gua nggak bisa, memang gua belum bisa ngomong, ya kan? Memang gua nggak punya market keadaannya. Kita belajar terima. Habis itu berkawan teman-teman sama tantangan itu, ya. Bukan berarti gua nggak punya market. Kalau dia mah enak ya, marketnya banyak. Dia mah orang kaya semua. Sekali closing gede-gede. Ya, jangan begitu teman-teman ya. Karena kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, tapi lu harus compare diri lu dengan versi lu sebelumnya. Jadilah yang terbaik setiap tahunnya, setiap harinya teman-teman. Itu yang penting ya. Nah, habis itu adaptasi teman-teman. Belajar beradaptasi dengan selalu mau punya hati yang mau diajar. Ini yang susah saya kasih tahu. Ya, saya itu orangnya cukup keras, cukup idealis gitu ya. Jadi dulu gua waktu agent mau belajar sama leader gua gitu ya. Kalau ngomong leader gua nggak ada kan? Oh nggak ada. Mumpung dia nggak ada gitu ya. Kalau mau ngomong pinter, pinteran gua. Ya, mau ngomong keren, kerenan gua gitu ya. Ada ya? Siapa? Ah, nggak apa dia. Ya, tapi gua masuk ke Prudential sama dia, berarti artinya apa teman-teman? Gua harus belajar ya sama dia. Kenapa? Karena dia yang duluan. Dia lebih dulu, dia lebih tahu teman-teman. Dan pasti teman-teman leader kita nggak mau kita gagal kan? Betul gak sih? Yang lu orang harus tahu, leader lu nggak bakal mau lu gagal. Karena gimana pun itu bisnis. Omset lu kenceng, ya leader kan juga ada bagiannya gitu ya. Jadi pastikan ya kita belajar ya. Punya hati yang mau diajar teman-teman ya. Kadang-kadang ya ini curcol dikit lah ya. Kadang-kadang udah jadi leader gitu ya. Udah nggak punya hati mau diajar. Ya, kadang-kadang kita ngomong dikit, udah tahu lu mau ngomong apa kan ya. Ya, jangan ya. Kalau di ET7 nggak ada loh. ET7 nggak ada. Di luar sana banyak ya. Waduh, di sini nggak ada. Di luar sana banyak gitu ya. Jadi yuk punya hati yang selalu mau diajar teman-teman ya. Belajar bisa sama siapa aja gitu ya. Lalu action, lakukan aja. Nah ini saya ada tipsnya nih. Berpura-puralah sampai kita lupa sedang berpura-pura. Jadi dulu waktu Deval suruh gua, lu canvassing. Ya udah, gua nggak punya market, udah full time. Terus lu nggak mau prospek, terus lu mau ngapain? Lu nggak punya duit, lu mau ngapain? Ya lu canvassing lah kata Deval. Ya udah. Terus saya tanya, Val gimana cara canvassing? Dia waktu itu naik motor Supra, saya bawa motor Fiction, kita jalan bareng. Waktu itu ingat banget ke Cibinong kalau nggak salah. Cibinong, ada toko tuh banyak. Dia temenin masuk sekali, 2 kali. Udah abis itu tinggal. Lu selesaiin sendiri abis itu. Tinggal tuh sama dia. Dia nggak tahu ke toko mana, ke tempat nasabahnya kali. Habis itu saya belajar sendiri teman-teman. Enak gak waktu lu bayangin seorang introvert, gua harus masuk toko, kenalan sama orang gak kenal. Itu aduh gila. Gak mudah loh teman-teman, buat gua waktu itu. Susah banget. Ya waktu pengalaman pertama ditemenin ya oke. Habis itu udah gak ditemenin, kok siang kok, kenalin kok, saya dari Indonesia dulu, lembaga keuangan Inggris, wah banyak gayanya. Lembaga keuangan Inggris lah, apalah, ya kan. Enggak, waduh banyak. Oh ya kayak gitu-gitu ya teman.
Tapi ya udah, rasa nggak enak ada nggak? Banget nggak enak. Gue nggak enak banget. Tapi ya udah gue jalanin aja teman-teman. Berpura-pura lah sampai kita lupa sedang berpura-pura. Pura-pura ngapain? Pura-pura berani. Dulu mah pertama kali masuk, mundur. Wah kayak udah ini masuk mundur lagi ya kan. Pernah sehari masuk 2 toko, habis itu pulang. Ya gejolak hatinya ya kan. Tapi besok ya udah gue jalanin lagi. Besok jalan lagi. Berpura-pura aja udahlah gue nggak berani, gue pura-pura berani. Pura-pura udah cuek lah. Sampai sampai masuk setoko, 2 toko, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sebulan. Lama-lama udah biasa teman-teman. Lama-lama kalau ketemu Koni, ya udah tau lah. Jadi biasa. Jadi sebenarnya ketakutan itu cuma ada di pikiran kita teman-teman. Ya, tapi saat lu takut, ya udah lu pura-pura aja lu nggak takut. Hadapin aja. Hadapin aja, nanti lu akan biasa. Dan saat itu saya lakukan seperti itu teman, market survei, jalanin, ya. Closing enggak? Enggak. Teman-teman kalau tanya saya akan passing, semua cici-cici gue udah masukin. Cibinong, Cikarang, Cibitung, bahkan gue sampai Cikampek, daerah Bogor, Cilengsi, Cibubur, Citarum ya, cici-cici ya. Ya, jadi semua gue udah masukin teman-teman toko-tokonya. Lu bayangin Cibubur, Cibubur itu kalau naik motor, itu kan sepanjang jalan kiri kanan toko. Wah gue udah gak hafal lah, pokoknya cici-cici gue udah masuk lah. Ya, kiri kanan toko, semua banyak gue masukin, gak ada yang gue lewatin teman-teman. Gak ada yang closing loh, satupun. Tidak ada. Saya jalanin canvassing teman-teman, cici-cici gue masuk semua, gue urutin jalannya dari Cibubur, lanjut Cilengsi, dari Cilengsi sampai Cibarusa, Cibarusa gue tembus lagi Cikarang, Cikarang gue tembus lagi Cibitung, Cibitung itu kan berurut tuh. Cibitung, habis Tambun, Tambun Bekasi Timur, Bekasi Barat, Jakarta. Semua gue puterin teman-teman. Hah? Dan nah ini true story ya, bener-bener apa yang gue alamin teman-teman. Jadi waktu ngejalanin itu semua dalam berapa toko, berarti ratusan toko tuh. Ya, apa yang buat gua ditolak, bahkan digini-giniin, ya kan, segala macem. Apa yang buat gua bisa kuat? Karena adanya level up, teman-teman. Ya, setiap Sabtu leader ngomong, lu pokoknya Sabtu jangankan passing, lu harus datang. Lu nggak boleh buat janji. Itu bener teman-teman. Lu jangan buat janji di hari Sabtu yang ada level up seperti ini. Kenapa? Karena ini hari kita ngecas. Di lapangan lu ditonjok, dipukul, ya kan segala macam. Di hari ini lu dicas lagi teman-teman. Dan itu kenapa gue setiap Sabtu selalu datang. Waktu itu bayar harga datang pokoknya. Datang, training, belajar. Nanti di lapangan bonyok lagi, datang lagi, dicas lagi. Ya kan. Dan itu wajib teman-teman. Ya makanya kalau leader ngomong apa gue ikut aja lah pokoknya. Nah singkat cerita itu gue tadi kan passing ya. Semua toko gue masukin gak ada yang closing. Akhirnya tahu closingnya di mana. Nah ini juga salah satu berkat Tuhan yang keajaiban yang gue terima ya, keajaiban Tuhan yang gue terima di Prudential. Masuk semua ratusan toko nggak ada yang closing. Waktu itu gue inget banget si Herianto bilang gini waktu speaker depan. Herianto kan juga dulu Herianto tahu ya, multi billion builder sekarang. Dulu teman-teman tahu gak sih dia waktu agent kan passing? Yes, tuh dia tahu. 130 sekian toko dia baru closing. Jadi waktu gue denger si Herianto, wah iya ya gila gue aja belum 100. Jadi gue nggak boleh berhenti. Dia aja 130 toko baru closing. Dan hari ini multi-billion builder teman-teman. Dulu kan passing men. Itu proses ya. Nah akhirnya saya proses-proses closing loh. Setelah sebulan ya, kalau nggak salah sebulan apa 2 bulan jalanin canvassing konsisten. Ingat ya teman-teman, nah saya selalu bilang nih kalau ke tim saya ya, lu kalau mau canvassing harus konsisten. Lu jangan canvassing tuh ntar jalan, besok libur 2 hari, besok jalan lagi. Hasilnya nggak bakal maksimal teman-teman. Dulu saya canvassing konsisten tiap hari, nggak ada alasan. Pokoknya harus keluar cari data. Bahkan dulu gue sampai hukum diri gue tuh nggak makan siang. Tapi sekarang jangan ya, ntar lu kena mah. Ntar kalau klaim repricing lah gitu. Dulu sampai gue nggak makan siang. Kenapa? Kalau gue makan siang, waktu gue kebuang, sayang gue nggak dapet data. Jadi udah dapet data, toko udah pada tutup jam 6 sore, gue baru makan. Dulu gue sampai kayak gitu teman-teman. Menghukum diri gue sendiri. Dapat pulang 2 data, hore. Padahal nggak closing, cuma data tanggal lahir sama nama doang. Udah hore pokoknya. Nah, waktu itu setelah muter-muter, dapat closing di satu daerah. Dulu namanya daerah Setu. Ada yang pernah ke Setu? Ada ya. Setu itu udah mau ke Cikarang sana ya.
Nah, dulu saya di Setu dapat nih satu toko closing 1.500.000 sebulan. Wih, itu big cash pertama teman-teman. Seneng banget, gila gue sampai jingkrak-jingkrak waktu itu. Atau seneng banget dah pokoknya. Gue telepon Devil, wah gue dapat closing nih 7,5, full asuransi lagi. Full asuransi nggak ada pakai saver, kan gede dong apinya kan. Oh, udah seneng banget teman-teman, happy banget closing. Dari situ teman-teman, Tuhan bukain berkat pintu-pintu yang lain. Gue juga bingung kalau sampai hari ini kalau suruh gue mikir lagi ya, gue sampai gemeter gitu, gila ya Tuhan baik banget gitu. Saat pintu itu terbuka, toko-toko lain yang sebelah sini closing, toko sini closing, toko sini closing, toko sini closing. Satu daerah gue closing loh. Tapi teman-teman poinnya satu, gue sudah melewati ratusan toko tadi, cici itu. Tapi Tuhan mau proses gue nih, pengen lihat nih Yosef nih kuat gak? Dia mau gue siap dulu mentalnya, dia mau gue siap dulu terima nasabah. Saat gue udah siap, nah di satu daerah itulah gue disiapin. Karena gue mikirnya gila kalau gue waktu itu berhenti, gue gak lanjut sampai ke daerah situ, gak ada Yosef hari ini. Betul ya? Gak ada gue hari ini teman-teman ya. Dan puji Tuhan toko-toko dari situlah market gue kebuka. Makanya dari situ gue dapat Bali. Closing 1,5 juta, closing 1 juta, closing 2 juta. Di situ, wah setiap minggu maju 3 case, 3 case, 3 case. Ya, terbukalah market gue di situ teman-teman. Dan puji Tuhan, dulu orang bilang kalau canvassing persensinya jelek. Teman-teman, hari ini nasabah gue yang tahun 2008 sampai hari ini masih enforce semua. Cuma satu toko, itu bangkrut tokonya. Yang lain masih enforce. Buka PHS, buka PPH, sampai sekarang Pruwel, PCB 88, nambah-nambah terus. Ya, gue mau cerita ada satu toko nih ya, ini berkesan banget. Jadi ada satu toko gue masuk, ini orang Kalimantan, orangnya auban banget lah, gitu ya, tatoan gitu ya. Dia waktu itu masih single, gue datang canvassing, wah kok gini-gini, dia cerita, dari Prudential ya, baru 2 orang gue usir tuh, usir, kok kenapa lu usir? Masa suruh gue tanda tangan katanya, ya gue usir katanya, waduh berarti gue nggak boleh nih gue masuk ngomongin Prudential dulu, ngerti ya temennya, berarti gue nggak boleh nih. Habis itu gue ngomongin tokonya, kok toko lu gimana, bisnisnya gimana, lu apa di sini rumah banyak bangun gak segala macem. Nah ngobrol-ngobrol bangun hubungan, singkat cerita 3 kali bangun hubungan, dia yang nanya lu teman-teman, Sep, waktu itu lu datang mau ngapain sih, dia bilang. Dia tanya loh, ya. Tapi waktu gue datang berapa kali itu, 2 kali 3 kali, gue cerita, saya habis di toko sono kok, habis ngurusin klaim. Kok gue habis sono tuh ada yang mau masuk asuransi. Tapi kan gue gak nawarin dia. Tapi gue kasih tahu kalau gue ngapain. Habis itu dia nanya, waktu itu lu tawarin apa sih? Nah dia yang nanya dong, bukan salah gue. Nah gue masuk, ya Pak Ali kalau dulu ya, gini-gini. Dia masuk lu 500.000 sebulan teman-teman. Dia ngomong gini, Sep, gue tuh ya sepanjang hidup gue gak pernah sakit. Batuk pilek aja gak pernah. Serius dia ngomong. Orangnya emang sehat, batuk pilek gak pernah. Umurnya udah 40 lebih waktu itu. Terus singkat cerita masuk 500.000, PHS tipe A, ada sisi 50 juta. Masuk cuma gue peceng. Terus setahun kemudian, pas 1,5 tahun dia telepon gue, Sep, gue sakit nih. Sakit apa lu kok? Ternyata dia sakit kanker teman-teman. Kanker getah bening. Lu tau gak kanker getah bening kenapa dia bisa kena kanker? Karena dia punya antibodi terlalu kuat. Sehingga menyerang tubuhnya sendiri. Jadilah cancer teman-teman. Jadi jangan seneng kalau gak pernah sakit. Ya, singkat cerita dia berobat, dapat dari PHS segala macam perawatan cancer, dapatlah sama sisi 50 juta cepetiawan 100 juta. Tadi orang yang nggak percaya sama asuransi teman-teman, dia pas udah klaim begitu, dia percaya nggak langsung? Seneng, percaya. Nggak lama dia married, punya istri, masukin lagi istrinya. Punya anak 1, masukin lagi anak 1. Punya anak 2, masukin lagi anak 2. Ada keluar kartu hitam, masukin kartu hitam lagi. Ada PCB, gua tawarin lagi dia PCB. Dari orang yang nggak percaya asuransi teman-teman. Ya, jadi poinnya teman-teman, lu kalau ketemu calon nasabah itu, yang penting kita harus tahu cara masuknya. Jangan terburu-buru, ada caranya ya, belajar nanti ya, dari pengalaman orang. Nah lanjut, kelamaan gue nih. Bismillah. Terakhir, R terakhir, rebuild. Rebuild lagi. Rebuild. Nah, teman-teman, orang yang paling sulit untuk dipimpin itu siapa? Diri sendiri. Ya, mudah-mudahan ini nggak ada, gua aja lah ya. Yang paling sulit dipimpin itu ada diri sendiri. Ya, kita harus jujur. Benar sih orang yang paling sulit itu ada diri kita sendiri, teman-teman.
Nah, kuncinya ya untuk memimpin diri sendiri. Yang pertama, belajar menjadi pengikut yang baik. Ya, kita harus follow leader dulu teman-teman. Ya, tadi seperti yang saya bilang tadi, leader itu tidak mungkin nggak mau kita sukses, dia pasti mau kita sukses. Ya, follow leader, follow system. Setiap Sabtu pastiin level up, jangan buat janji. Ya, pastiin kalau ada acara meeting group, teman-teman sama leadernya datang meeting group. Ya, kalau kita pagi Senin sampai Rabu kita ada kopi es pagi ya, sama tim kumpul pagi, sharing-sharing di pagi hari, gitu sambil ngopi. Ya, hidup dalam komunitas yang positif ini penting teman-teman. Ya. Kalau kita mau sukses di asuransi, bergaullah sama orang asuransi, ya. Jangan bergaul sama apa? Ibaratnya mau bergaul sama asuransi, lu bergaul sama pengusaha material yang gak nyambung, gitu ya. Terus upgrade disiplin diri, lakukan sepenuh hati dan usahakan apa yang sudah dipercayakan di tanganmu, teman-teman. Ya, jadi upgrade disiplin diri ini memang gak gampang. Contoh misalnya kita suka bangun siang tapi harus bangun pagi, ya lu harus paksa diri lu untuk bangun pagi. Nggak suka baca buku, ya paksa diri kita untuk baca buku. Dan ini semua lo harus bangun disiplin diri, teman-teman. Karena bisnis ini bukan bisnis yang tadi. Bayangin seorang Yosef dulu karyawan, teknisi. Gua kalau masuk, gua tahu gua harus ngapain, ada job desk-nya, gua harus ngapain. Hari ini gua harus pindah ke satu bidang yang dimana di sini gua nggak ada job desk. Jadi bisa bayangin gak sih kalau lu tidak bisa mimpin diri lu sendiri di bisnis ini, ya hasilnya nggak akan maksimal, teman-teman. Ya, tadi ada job desk, terus pindah ke Prudential yang bisnisnya nggak ada job desk-nya, dan kita harus bikin job desk kita sendiri, teman-teman. Makanya perlu namanya disiplin. Ya, perlu kalau satu hari perlu prospek 2 orang, ya lu harus lakuin 2 orang. Tadi saya canvassing sehari harus ada 2 data, ya gue lakuin harus ada 2 data pulang. Itu namanya disiplin, teman-teman. Ya, lanjut. Latih kesabaran, harus sabar dengan proses, teman-teman. Ya, tadi yang saya cerita. Ya, kalau gue tidak sabar dalam canvassing waktu itu, teman-teman, tidak ada ceritanya hari ini, teman-teman. Tapi sabarlah dengan proses. Jangan buru-buru. Ingat, bangun bisnis itu bukan dibangun dalam 1 hari. Ya, di luar sana orang bangun bisnis dengan modal ratusan juta, bahkan miliaran. Butuh bertahun-tahun baru bisa survive, baru bisa cuan loh. Ya, jadi teman-teman harus punya strong mindset yang benar. Jadi kalau mindset lu benar, jalan bisnis ini, itu pasti lu akan enjoy. Ya, kenapa? Sabar dengan prosesnya. Gue kalau ngelihat orang di luar sana, gila buka bisnis setengah mati gitu ya. Bersyukur di Prudential teman-teman. Hari ini kita nggak pakai modal. Modalnya paling ya lu cuma ngopi, bensin segala macam, itu nggak seberapa teman-teman. Tapi hasilnya gimana? Hasilnya jelas 5 tahun ke depan, kalau sesuai plan bisnis kita bisa dapat ratusan juta, bahkan kayak Erison ya sekarang ya, punya tim besar begini. Ya, kan contoh ya. Sabar dengan proses. Oke, lanjut. Bertanggung jawab. Nah, ini paling penting ya. Menang atau kalah adalah tanggung jawab kita sendiri, teman-teman. Ya. Jadi menang atau kalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab leader kita, teman-teman, ya. Oke, lanjut. Nah, udah terakhir nih. Nggak ada cerita orang males bisa sukses. Ini deh, kalau kita bicara sukses ya, semua orang punya kesempatan sukses. Malah kalau nggak salah dulu seorang guru bisnis mengatakan bahwa sukses itu adalah hak semua orang. Iya sih, gue setuju. Orang yang tua bisa sukses. Anak kecil bisa sukses kalau bisa kaya. Yang sekolah tinggi bisa sukses. Yang sekolahnya nggak tinggi juga bisa sukses. Laki bisa sukses, perempuan pun bisa sukses. Bahkan orang yang punya kekurangan pun, ya yang difabel pun bisa sukses. Jadi sukses itu adalah memang hak semua orang. Ya, yang tidak berhak sukses itu cuma satu katanya. Dan kata gue juga tuh, apa? Orang yang males. Nggak ada cerita orang males bisa sukses. Tadi dalam konten sebelum gue pernah cerita, oh coach, dulu ada orang males tuh. Satu hari dia beli lotre, dapat hadiah miliaran. Itu lain kasus. Satu kemungkinan yang kecil banget. Dan gue jamin, nggak lama duitnya habis. Itu banyak sekali cerita orang yang dapat lotre sampai miliaran, ratusan miliaran, kemudian bangkrut. Karena dia nggak siap untuk sukses. Karena dasarnya dia adalah pemalas. Tiba-tiba hidupnya menjadi banyak berpoya-poya, ya nggak ngerti bagaimana memanage uang gitu. Karena orang yang mengerti manage uang adalah orang-orang yang logik, yang bekerja.
yang juga nggak mungkin juga barangkali menggantungkan hidupnya kepada judi, kepada lotre. Ini kan sekarang banyak korban nih, judol-judol itu. Itu kan konyol banget tuh. Judi online, banyak orang tuh. Teman saya, perusahaan saya baru kehilangan orang. Orangnya hebat banget, tahu-tahu nggak perform, masalah keuangan bermasalah. Patut diduga orang ini kena judol tuh, kena mesin slot. Udah banyak korban banget tuh. Begitu ketagihan judi online, apa dapat duit dari mana? Kalau mentok kemana-mana, kalau nggak nilep uang perusahaan, pinjol. Kenanya 2 kali tuh. Dapat dari pinjol, yang kalau lo nggak lunas, dikejar-kejar oleh debt collector, kemudian dipakai untuk judol, judolnya rugi. Dalam perjudian itu, ya nggak ada yang menang lah. Yang menang itu selalu adalah Oke, udah. Ya, jadi kata Koko Helmi itu ya. Jadi nggak ada lah orang sukses yang malas, teman-teman. Ya, malas itu kalau menurut saya, kalau versi saya, malas itu orang yang sebenarnya dia punya potensi lebih, tapi dia membatasi potensi dia. Ya, kadang-kadang kan, Sep, gua prospek loh, gua ada kok keluar, gua ada aktivitas. Betul, lu nggak males. Cuma kalau versi saya, lu males ngembangin potensi lu lebih lagi. Sebenarnya lu bisa ketemu 3 orang, tapi lu cuma ketemu 1 orang. Itu menurut gue males. Ya, lu mungkin punya potensi bisa ketemu 5 orang, tapi lu cuma ketemu 3. Kenapa? Ya orang males karena dia membatasi potensi dia. Ya, sayang banget gitu ya. Sehingga nggak maksimal. Yang terakhir, repetition. Nah, ini saya kemarin dapat ilmu dari teman saya Koko Erik. Mana Koko Erik Swandi? Ada ya? Dia bilang repetition itu is the mother of skill. Wah. Artinya, pengulangan adalah ibu dari keahlian, teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau hari ini teman-teman mau hebat, mau menguasai bidang asuransi, bisnis asuransi, ya teman-teman perlu namanya repetition. Ya, karena skill itu terbangun saat kita action. Skill itu terbangun saat kita di lapangan. Skill itu terbangun saat kita ngejalanin, teman-teman. Ya, dan itu diperlukan pengulangan. Sehingga kita kayak lu bawa mobil nih, udah biasa bawa mobil, udah nggak perlu mikir kan bawanya. Ya itu karena lu udah mengulangi berkali-kali, teman-teman. Begitupun bidang asuransi, teman-teman. Seorang Heliosep dulu yang introvert, yang nggak ada dunia nggak ada dunia sales, nggak ada dunia marketing, masuk ke dunia baru Prudential, gue cuma melakukan repetition. Ketemu toko 1, ketemu toko 2, ketemu toko 3, ketemu toko 4, toko 5, sampai ratusan toko. Gue udah mengulanginya. Sehingga apa? Gue udah ahli. Gue udah tahu nih kalau ketemu koko ini, ya ini mah nggak closing lah. Pocuan lah ini mah. Pokang tahu gitu ya. Ketemu yang ini ya, ini kayaknya cuman pengen ditemenin ngobrol. Nah, udah tahu. Kenapa? Karena repetition, teman-teman. Ya. Jadi gue kalau minjem John Vlog sama agent gue temenin nasabah nih. Gue ngobrol sama nasabahnya berapa kali, habis itu gue bilang, nggak usah di follow up lagi. Karena sih kita udah tahu, teman-teman. Ya, instingnya udah ada karena repetition tadi. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman hari ini yang belum bisa, belum kayaknya gue susah segala macam, lakukan aja pengulangan, belajar. Sama presentasi, ya ulangin terus presentasinya sampai lu ahli, teman-teman. Ya, tadi eh udah habis kayaknya materinya, sudah nggak? Udah habis ya. 1 jam udah ya, jangan lama-lama. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Eh, kita buka sesi tanya jawab. 2 pertanyaan aja. Dapat angpau. Ada yang mau tanya? Dapat angpau katanya tuh dari Helio. Mau bagi angpau nih. Itulah. Waduh, yang sensitif. Mau tanya Apa tuh? Jangan susah-susah loh. Aku suruh Edison yang jawab. ada yang mau tanya? Baik, mau tanya. Berapa? Lain mah nggak usah lah. Ya silakan kok. Tuh, PDP. Iya, iya. Iya. Yang posting itu dari yang udah pernah diberikan vaksin atau baru lagi pas datang baru datang lagi orang baru gitu. Orang baru, karena kan daerahnya daerah baru. Yang daerah yang udah ini udah nggak closing udah nggak dilewatin lagi. Yang ke daerah baru.
Ada yang 2 kali, 3 kali, ada yang on the spot. Maksudnya lu balik lagi nggak ke cici ini jalan-jalan? Oh, yang sebelumnya? Enggak. Nah, kalau gue itu kebetulan orangnya ya sedikit nggak sabaran memang. Bukan sedikit nggak sabaran, banyak nggak sabarannya. Jadi memang kalau gue itu, gue lihat sekali 2 kali udah nggak bisa closing, gue tinggalin. Jadi kalau dulu kan leader bilang gini loh, kalau canvassing itu kita harus sadar di sini kita main angka bilangan, teman-teman. Jadi lu harus menemukan orang yang mau. Jadi gue nggak mau buang waktu. Jadi makanya kenapa gue nggak balik bolak-balik lagi. Gue next lagi sampai ketemu orang yang mau. Kalau dulu gue sampai punya prinsip gini ya. Ini gue bilang, ini kayak nantang Tuhan gitu ya. Gue bilang, gue pengen lihat Tuhan tuh seberapa tega sih sama gue. Gue setiap hari jalan nonstop, masa Tuhan gak kasih gue closing. Dulu gue pengen ngomong ke diri gue gitu loh. Jadi gue percaya Tuhan gak mungkin gak kasih kita hasil. Asal lu jalan dengan benar, konsisten. Dan dulu gue konsisten. Makanya semua cici pernah gue masukin. Sampai ya closing di situ. Gitu. Jadi ya gak bolak-balik lagi. Gitu. Karena mainnya bilangan teman-teman. Yang penting gini, dulu belajar dari acara ke level up, speaker bilang apa? Dia bilang, lu closing itu kayak main kartu ada 52 kartu kan dia bilang. King ada berapa? Ada 4. Saat lu cangkul, mungkin cangkul 1 nggak ketemu kingnya. Cangkul 2 nggak ketemu kingnya. Cangkul 3 nggak ketemu kingnya. Cangkul ke 10, dapat closing. Cangkul lagi, nggak dapat lagi. Sampai 30 nggak dapat lagi. Dapat lagi. Terakhir-terakhir bisa dapat 3 misalnya. Lu harus percaya hukum bilangan teman-teman. Kalau lu percaya hukum itu, sama kayak rekrut kan. Harrison kan bilang kalau lu rekrut, ya lu harus main banyak. Gitu. Jadi kalau lu percaya hukum itu, lu akan bergerak terus teman-teman. Tadi yang penting basicnya, prudensialnya bagus, produknya oke. Ya tinggal bagaimana kita ngejalaninnya. Ya makanya tadi kenapa gue bilang kita harus bangun karakter kita tadi. Bagaimana lu harus pimpin diri lu sendiri. Kalau ini lu bisa jalanin, ya habis itu lu repetition, pasti di prudensial jadilah. Tidak mungkin enggak. Gitu. Itu sih. Fendi itu. Kalau jangan, rahangnya lagi enteng dia. Hah? Fendi mau nanya Fendi. Nah, ini berat nih. Ya. Tiap tahun konsisten. Oke. Sebenarnya teman-teman, gua itu 2008, berarti gue mulai startup itu 2012. Berarti pencapaian 2011. Jadi artinya 3 tahun ngejalanin, baru startup tuh 2011. Startup dapat Roma. Habis itu sampai 2015 apa 2016 kosong. Nah mulai konsisten lagi itu di 2015 atau 2016 lupa. Pokoknya New Zealand yang pertama kali itu. Platinum Auckland ya. 2016 ya. Nah dari situ baru sampai hari ini konsisten. Gitu. Jadi kalau tanya marketnya dari mana? Ya sebenarnya teman-teman yang sulit itu kan tadi ya. Tadi bagaimana lu memimpin diri lu sendiri. Memimpin diri sendiri ini terlihatnya remeh tapi ini penting loh teman-teman. Ini basicnya teman-teman. Kalau lu basicnya ini udah bener, karakter lu bener, lu ngejalaninnya pasti hasilnya juga akan bener. Nah, karena itu pengaruhnya kenapa? Kayak tadi tanya, marketnya dari mana? Kita kalau udah jalan orang lama setahun, 2 tahun, orang kan ngelihat apa? Ngelihat lu punya reputasi kan? Makanya saya bilang selalu, lu jangan udah bangun reputasi bertahun-tahun, lu hancurkan dalam sekejap. Ya, makanya kenapa saya nggak pernah pasang di sosmed tuh yang aneh-aneh. Gue nggak pernah pasang sosmed di luar prudensial. Karena ya gue tidak mau hancurkan reputasi gue. Karena ini branding yang kemarin gue baru closing nih. Nasabah WA, dia bilang, Sep, tetangga gue meninggal gara-gara BPJS, dia bilang. Gue langsung keinget lu katanya. Kenapa gue keinget lu ya kan? Gara-gara ditolak BPJS meninggal. Masuk rumah sakit. Gue keinget lu kata dia. Hebat lu ya, branding lu ya kuat banget dia bilang. Dia ngomong loh nasabahnya. Masuk polis. Jadi ya tadi kalau kita yang udah lama yang penting apa? Reputasi dijaga. Ya dijaga reputasi kita, urus klaim, bangun klaim, segala macam tadi. Branding di sosmed itu penting teman-teman. Tapi kalau buat orang baru, gimana nih kok gue masih baru? Ya udah, lu bangun dulu. Ya lu bangun dengan apa ya tadi branding. Branding, jalanin
branding di sosmed. Kayak kemarin si siapa Joshua tuh ya. Nah, hebat nih dia udah mulai branding gitu ya. Branding tapi kan hasilnya pasti gini loh, kadang kalau orang baru ya teman-teman challenge orang baru nih sekarang, zaman sekarang. Nasabah itu milih agent. Challenge yang sekarang. Nasabah itu milih agent. Dia pengen, bukan, tapi teman-teman gak usah khawatir, bukan berarti orang baru nggak bisa closing, enggak. Mereka cuma mau lihat dulu, lu bertahan nggak, lu masih di prudensial nggak. Tapi percaya deh, orang ini pasti akan closing sama lu. Dia cuma pengen melihat dulu, lu tuh bertahan nggak, lu masih ada nggak. Makanya jangan jadi agent apa 007 gitu ya. Gak usah malu-malu, pasang branding prudensial, pasang branding kita, tapi brandingnya jangan terlalu vulgar ya. Brandingnya ya, misalnya ada kayak acara gini ya boleh branding. Jadi orang tahu kita tuh aktif di prudensial. Jadi saat dia keinget asuransi, ya nanti dia ingat kalian. Gitu. Nah memang branding itu penting kalau masih baru. Gitu. Kok terima kasih banyak. Udah. Cukup ya. Cukup ya. Nanti kalau ada mau lanjutan bisa kontak-kontak langsung sesi privat nggak apa-apa. Oke. Kamsia Koko Heli. Thank you.